Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Teman-teman, selamat pagi. Selamat ketemu lagi ya dengan aku Heru Safruddin Ahmad di channel kita semuanya di RX100 Sing Bau Rexop. Pagi ini guys, cerah sekali ya, kayak udaranya itu kayak nggak ada hujan sama sekali, cerah banget di sini. Kebetulan kesempatan kali ini saya lagi libur dan ini pengen nge-review lagi motor aku, karena banyak yang tanya nih tentang spek RX100 yang aku punya ini, yang udah dimodif King gitu, speknya apa aja. Pada kesempatan kali ini saya akan jelasin ya teman-teman, untuk speknya apa aja. Oke, tonton terus ya sampai akhir, jangan skip, jangan lupa subscribe, share, and comment. Yang pertama yang dapat aku sampaikan ke teman-teman, yang pertama ini aku menggunakan speedonya Master ya, RX King Master, tapi kondisi belum aku nyalakan ya. Untuk kontaknya ini saya akal seperti ini, dan ini caranya sudah ada di video sebelumnya, bikin pangkonnya ini di RX. Ini menggunakan skok Fiction ya, Fiction NVL, skok NVL, cuman saya ubah biar speedonya bisa terpasang di sini. Kuncinya saya ambil dulu. Nah, ini semua kondisinya ori ya teman-teman. Ini ori punyanya Master ya. Ini juga, ini enggak ori, tapi saya suka karena ini terbuat dari diral ya. Oke, terbuat dari diral. Kemudian ini menggunakan Magura tipe berapa ya, kurang paham saya gitu. Kemudian untuk stangnya ini ori punyanya Master, cuman tahunnya lupa, tahun lama ini. Udah berat-berat kayak gini. Kemudian untuk saya tambahkan, ini punyanya aftermarket untuk menyalakan lampu aja. Dan yang ini pakai ori Fiction ya, holder kiri ori Fiction, semuanya nyala, cuman ini kondisinya akinya belum saya konekkan karena akinya gantian. Saya pakai di Fiction, kadang-kadang pakai di sini gitu. Untuk ini, untuk spion juga menggunakan punyanya Master ya. Ada tanda orinya di sini ya teman-teman. Sini ada telah tertera tulisan Yamaha, berarti ori. Oke, untuk ininya, hand gripnya merek apa ya, lupa deh, murah kayak. Kalau yang ini Fastback kalau nggak salah ini. Oh bukan, iya Fastback ya. Taulah itu pokoknya. Oke, kalau ini dari segi tangki punyanya ori King, aku cat ulang, dan emblemnya ini punyanya RX100 ya, dengan kode 1V1, punyanya RX100. Kemudian untuk ini mata kucing, ini punyanya King Cobra kayaknya, karena ada list ini yang chrome ini. Kemudian satu set sama ini ya, ini dapatnya second juga, second semuanya.
Kemudian kita lari ke sein menggunakan 5T5. Begitu juga dengan lampunya, set dengan kode 5T5. Sini ada tulisan 5T5, kelihatan ya? Oke, 5T5 dengan sini emblem Yamaha. Kondisinya ori, karena ori pasti ada baret-baretnya seperti ini, karena memang sudah umur waktu yang sudah sudah dilewati kayaknya. Ini juga satu set punyanya Master. Ini bunyi satu, cuman hanya buat variasi aja, belum sempat dinyalakan. Penampakan dari depan seperti ini teman-teman. Jadi set itu pangkon. Untuk shocknya aku gunakan punyanya Fiction ya teman-teman. Fiction, sekaligus ini selebornya set dengan Fiction. Kemudian ini cakramnya set punya Fiction, cuman tormolnya ini punyanya KLX. Saya cat ulang ini dengan depannya punya KLX, saya cat ulang. Apalagi ya, ini bracket ini punyanya ori ya, ori, cuman aku dapatnya udah potongan kayak gini. Jadi ori, kalau yang ori kan panjang banget segini, jadi terkesan plat nomornya itu maju segini lah, panjang banget. Saya dapatnya sudah potongan kayak gini, tapi nggak masalah, masih oke di tampilannya. Kita pindah ke sisi kanan ya teman-teman, di kempolan. Ini nggak ori semua, saya cat ulang. Ini nggak ori emblemnya, tapi pemasangannya cukup bagus. Kalau saya nilai cukup bagus gitu. Kemudian untuk bagian counter seperti yang kemarin ini punyanya Cobra ya teman-teman. Ini timbul ya, tulisan Yamaha timbul. Kemudian di balik tutup ini ada kodenya 29N kalau nggak salah, 29N. Ini satu set. Saya dapat ini harga 1 juta ya, kanan kiri. Kemudian dari knalpot punyanya King Standard ya, King Standard. Harga dulu kalau nggak salah 650, dapat King Standard tanpa ini ya, tanpa silencer ya, tanpa sarangan. Itulah. Untuk footstep aku menggunakan punyanya Fiction. Aku modifnya Fiction karena aku pakai cakram di belakang ya teman-teman. Ada cakram di belakang. Ini punyanya Fiction. Cakram di belakang ini punyanya Fiction. Oke. Kemudian di sini aku tambahkan botol oli ya teman-teman. Botol oli samping di depan ini sekedar untuk pemanis, juga sebagai ini ya, tempatnya oli biar kelihatan nggak terlalu tua gitu ya teman-teman. Ini saya bikin sendiri ya, saya crafted sendiri dari tempatnya harddisk. Jadi casingnya harddisk itu saya bikin sendiri kayak gini. Ini sini masih ada tulisannya SATA USB 2.0. Cukup lah olinya. Ini kalau untuk literannya mungkin hanya setengah liter ya, setengah liter oli. Tapi saya juga masih punya ini oli samping yang sebenarnya, tabung oli samping sebenarnya. Di sini ada oli samping yang sebenarnya ya teman-teman. Ada oli samping sebenarnya. Motor ini itu oli sampingnya, bukan oli sampingnya, pompa olinya tuh agak lecek ya, agak udah aus. Jadi aku kasihin
aku kasih kran kayak gini, kran. Nah, jadi sini dari masuk sini saya kasih kran. Kalau motornya nggak dipakai, ini kerannya aku tutup. Tapi ketika motornya aku pakai, kelihatannya sorry. Nah, ketika motornya aku pakai, ya kerannya aku buka. Tapi ketika tidak aku pakai, kerannya aku tutup. Nah, gitu. Karena ketika aku buka ya pagi hari itu, waktu manasi motor itu asapnya terlalu banyak. Lah saya nganggap ini asapnya terlalu banyak karena pompa olinya itu terlalu tidak bisa menahan laju oli ya dari sini, dari atas sini, sehingga dia meluber gitu. Lubernya kemana nggak kurang tahu lah. Pokoknya tiap kali kalau ini aku tutup, kalau pagi hari dinyalakin ya asapnya dikit banget. Cuman ketika ini saya buka lupa gitu ya, lupa nggak ketutup gitu, itu pasti pagi hari asapnya banyak banget gitu teman-teman. Kemudian untuk karburator, kebetulan hari ini saya pakai TM28 ya teman-teman, Mikuni Corps TM28. Biasanya gua pakai ini ya, standarnya King dengan kode 2N 29N maksudnya itu ada, tapi saya lepas karena rembes, karbunya rembes di sini, susah diperbaikin. Akhirnya saya lepas saja. Sebenarnya sih enak, cuman rembes aja. Oke, di bagian kanan masih tetap ya menggunakan coulter set dengan yang sebelah kanan tadi. Yang kiri ini maksudnya coulter coupling set dengan yang kanan tadi punyanya Cobra ya 983 ya, itu sih kalau nggak salah. Cuman udah di repaint cat ulang karena kondisinya tahun segitu pasti sudah jelek gitu. Oke, untuk pos neleng di sini saya menggunakan fiction lagi. Nah, karena memang semuanya ini saya yang bikin ya, tanpa pergi ke bengkel mana-mana. Saya yang bikin sendiri di belakang rumah itu, jadi alhamdulillah hobinya tersalurkan. Gitu. Untuk footstep ini tetap punyanya King. Ini ndak ori, karena cari yang oli susah. Ini dulu aja, biar kalau ada yang bonceng nggak sampai mijak yang sini-sini lacet-lacetnya. Jadi sementara ini aja, nanti kalau nanti ada yang sesuatu yang lebih bagus ya kita ganti gitu teman-teman. Ini bagian belakang skoknya pakai Red It ya. Ini aku beli Red It ini dulu seharga berapa ya, 200.000 kalau nggak salah nih. 200.000 ini aku makainya udah lama ya, dari tahun 2010 kalau nggak salah, udah lama. Karena motor ini memang dari motor aku SMP ya teman-teman, dari motor aku SMP, jadi ya lumayan lama. Oke, lanjut di bagian belakang ini ada planger ya, kalau bilang sini planger. Ini punyanya Cobra, cuman aku cat ulang. Planger set dengan toolboxnya dari belakang sini, toolbox ini kayaknya, tapi toolboxnya ini tahun muda ini. Nah, kalau stop lampnya 5T5 itu, lebornya nggak ori, bannya nggak ori, ratingnya 5T5. Di bagian belakang kayak gini. Kalau dilihat dari samping kanan seperti ini ya teman-teman, oke lah ya, meskipun bukan King tapi ya oke lah ya tampilannya. Minimal untuk yang nggak bisa beli Eric King bisa lah menikmati bodinya ini kan, karena motor ini juga nggak dipakai tiap hari. Motor ini cuma pakai buat keliling-keliling kampung aja ya. Jadi aku rasa sih ya oke aja.
karena Bliking terlalu mahal yang suratnya nyala. Jadi solusinya mungkin bisa beli RX di luar RX King ya, jadi bisa lebih murah, kita bisa lebih bisa berekspresi dengan modif. Kemudian ada sejarah gitu, sejarah ragatnya gitu, teman-teman bilang itu ada sejarah ragatnya. Oh ya, satu lagi, ini tadi bloknya pakai apa, kop ya, kopnya ini aku bikin sendiri, jadi punyanya King, cuman baut yang 4 itu kita ubah, ngikutin punyanya RX 100. Mungkin yang aku suka dari motor ini adalah sejarahnya teman-teman. Jadi sejarah banget nih motor ini, semenjak aku SMP, SMA sampai kuliah pakai ini. Jadi mungkin dari itu historinya, makanya aku suka sama RX ini, nggak aku jual. Ini historinya sangat banyak menurut aku, sangat berkesan di hati ya teman-teman. Gitu. Kemudian apa lagi ya? Oh ya, karena surat-suratnya juga hidup semua. Gitu. Dan kalau misalkan segi larinya sendiri teman-teman bisa tahu lah RX 100 seberapa sih larinya. Ya mungkin kalau hanya sekedar buat hobi-hobian bisa yang gandeng RX King gitu loh, gandeng RX King nggak pakai nyalip ya, gandeng aja sama-sama touring gitu ya, mampu lah. Cuman kalau buat kejar-kejaran ya mohon maaf, ini style standar, jadi ya kemungkinan tidak begitu kencang. Baik teman-teman, demikian ya sekelas review dari motor aku RX 100 sing mau reksa. Mungkin teman-teman ada yang punya pertanyaan atau apa, bisalah komen di bawah ya, nanti insya Allah saya balas ketika waktunya sudah renggang. Oke, jangan lupa subscribe, share, and comment ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.